Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahral karamah wa farrada 'alal muslimina siyamah. Wassalatu wassalamu ala man sanna lakum qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda basyira wa nadhir. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tidak intinya kita ini senantiasa untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di pagi hari ini, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicurahkan kepada kita dan kita bisa menikmati nikmat itu, dan nikmat yang tidak mampu kita untuk menghitungnya, maka wajar dan sepantasnya kita harus senantiasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita memenuhi sebuah bulan yang luar biasa, di mana disebutkan bulan Ramadan itu banyak disebutkan di dalam hadis. Al-Jum'atu ilal Jum'ati kafaratun lima bainahuma. Antara waktu Jumat ke Jumat berikutnya adalah pengampunan. Ar-Ramadhanu ila Ramadhana. Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah bulan ampunan selama bulan Syawal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan, ketika Ramadan itu berakhir, Rasulullah berdoa kepada Allah,
Allahumma la taj'al akhira ahdihi min siyamina iyah fa in ja'altani faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Allahumma ya Allah, la taj'al, janganlah engkau jadikan akhir ahdi min siyamina, bulan Ramadan ini bulan terakhir bagi kamu. Jadi setiap bulan suci Ramadan Rasulullah berpuasa, melaksanakan ibadah-ibadah. Berakhirnya Ramadan, walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma haddakum wa la'allakum tashkurun. Ketika Ramadan ditutup, berakhir doanya nanti, ya Allah, jangan kau jadikan Ramadan ini Ramadanku yang terakhir. Artinya Nabi selalu ingin ketemu Ramadan, merindukan Ramadan tahun berikutnya. Tapi yang namanya usia umur kita tidak tahu. Semuanya sudah tertulis, sudah terprogram. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yuqaddu min umrihi illa fi kitab. Seseorang tidak akan dipanjangkan usianya, atau mungkin seorang itu tidak dikurangi usianya. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Illa fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu semuanya bagi Allah mudah. Surat Fatir ayat 11. Manusia tidak ngerti apa yang terjadi pada tahun berikutnya. Apakah aku bisa memenuhi Ramadan berikutnya? Apa doa Rasulullah? Fa in ja'altani ij'alni marhuman. Ya Allah, jika memang Ramadan ini berakhir bagiku, maka jadikanlah aku ini hambamu yang kau sayang, hambamu yang kau rahmati. Janganlah wala taj'alni mahruman, janganlah kau jadikan diriku sebagai hambamu yang kau murkai. Ya Allah, ini Rasulullah selalu mengharapkan tahun depan ketemu Ramadan berikutnya. Dan alhamdulillah, dengan kehendak Allah, dengan ridho Allah, dengan takdir Allah, Bapak Ibu dan kita ini bisa memenuhi bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kita sudah melaksanakan hari ini puasanya kedua. Maka apa dan bagaimana yang harus kita perbuat? Kita laksanakan. Rasulullah SAW ketika di akhir bulan Sya'ban, Nabi berkhutbah di tengah-tengah para sahabat. Dari hadis Imam Ad-Dailami, idza kana qabla Ramadan khataban nasa summa qala atakum syahrul Ramadan fasammilu lahu wa ahsinu niyatikum fi wa addimu hurmatahu fa inna hurmatahu indallahi min a'dhamil hurumat fala tantahiku fa innal hasanati was sayyi'at udharafu fi. Bapak Ibu yang kami hormati, maka Rasulullah SAW berkhutbah di tengah-tengah para sahabat di akhir bulan Sya'ban. Apa khutbah beliau? Atakum syahrul Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan. Fasammiru, maka bersiap-siagalah. Bahasa Jawanya itu samir wala tazal dzakirul maut li fanisyani itu dadok mubin. Samir itu artinya apa? Cancot tali wondo, berkemas-kemas, bergegas-gegas. Ramadan sudah datang, Ramadan tiba.
Kita selalu memohon kepada Allah, Allahumma ya Allah salimni Ramadan, wasallim Ramadan. Ya Allah, antarkan diriku ke Ramadan. Ya Allah, Ramadan temukanlah kepada aku. Dan terimalah segala amal buat aku kesejahteraan di dalam suci Ramadan. Atakum syahrul Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan, fasamir. Siapa? Saya yakin bapak-bapak ibu-ibu jamaah masjid, terutama bapak-bapak yang mengelola sebagai takmir masjid di masjid ini, terlihat betul-betul samiru dilaksanakan sunnah Nabi, memasak terata, menyiapkan ruang terbuka, masjidnya diperindah supaya nyaman, tempat-tempatnya, toiletnya begitu bersih, disiapkan. Ini namanya samiru. Tanggap Bapak Ibu kita dengan panggilan Rasulullah samiru. Kemudian setelah kalimat samiru, wa ahsinun niyati, perbaikilah niatmu. Apa yang harus kita perbaiki niat kita? Memang satu, niat puasa. Yang kedua, ingin punya kita tanggung jawab untuk lillahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'adimu hormatahu, besarkanlah penghormatanmu kepada Allah. Artinya kita memasuki bulan suci Ramadan sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Kita mempelajari tentang fikih Ramadan, tentang fikih siam, fikih puasa. Bagaimana kita melaksanakan perintah Allah ketika Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk puasa sebagaimana kewajiban itu dibebankan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi manusia yang bertakwa. Merujuk ayat ini, meneliti ayat ini, banyak para mufasir, ulama-ulama mengartikan puasa ini bukan apa itu kebutuhan Allah, tapi puasa ini adalah kebutuhan manusia. Dan itu sudah menjadi sunnatullah, hukum alam. Kita kan disuruh memperhatikan suruh memperhatikan alam. Apala yang guna dalam diri kaifa khuliqat, wa ila samai kaifa rufi'at, wa ila jibali kaifa nusikat, wa ila ardi kaifa sutihat. Fadzakir. Kalimatnya fadzakir untuk menjadi peringatan. Apakah kau tidak melihat kota dijadikan, langit ditinggikan, gunung ditegakkan, bumi digambarkan, supaya kita mengingat kejadian-kejadian alam. Ternyata Bapak Ibu, yang puasa ingin merubah fisik dan perubahan yang lain. Kalau manusia tidak hanya fisiknya, tapi psikisnya juga berubah. Puasa, Bapak Ibu bisa melihat ular, jijik, gatal, disio-sioko, tapi dia akan puasa. Ular itu berpuasa menjadi kepompong hasil daripada puasa. Yang indah, bertebaran lemak. Ini alam. Bapak Ibu bisa melihat ketika Bapak Ibu ini punya ayam,
ayam bertelur supaya dia bermanfaat kepada orang lain. Telurnya itu dikerami, telur. Ada yang mengartikan selama 21 hari dia tidak akan berinjak dari tempat itu. Dia berpuasa. Bagaimana telur-telur yang dia keluarkan itu supaya menjadi ayam yang baik, yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk lain, dia rela puasa. Setelah 21 hari telurnya menetas, terjadilah ayam kesana kemari, kukuh. Lama-lama kukuh itu besar dan dimanfaatkan oleh manusia. Ini hasil puasa. Mungkin yang lain, kalau ada ular, kulitnya ular itu yang sudah lama, sudah mengkerak, rela ular itu berpuasa. Kemudian kulitnya menjadi kulit yang baru, kulit yang lama hilang menjadi kulit yang baru. Ini fenomena yang perlu diperlihatkan kepada kita sebagai manusia. Diingatkan oleh Allah, kutiba alaikum syiyam, diwajibkan bagi kamu untuk puasa. Kalau untuk manusia bagaimana? Monggo. Orang yang ahli dalam dunia kedokteran, orang yang ahli dalam meneliti tentang anatomi tubuh manusia, apa sih kira-kira hasil daripada puasa? Ternyata ini kebutuhan kita, Bapak Ibu yang kami pilih. Kutiba alaikumus syiyam, itu kita yang butuh. Manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tubuh manusia yang sempurna. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kami menjadikan manusia ini sebaik-baik bentuk. Ada badan kasar tubuh kita. Kalau kita ingin menjadi baik, tubuh kita sehat, butuh nutrisi. Makanan minumnya harus yang baik. 4 sehat, 5 sempurna. Ini visi kita akan menjadi baik. Visi. Tapi manusia tidak hanya badan kasar, tapi ada badan halus psikis kita, jiwa kita. Jiwa ini butuh nutrisi. Jiwa ini butuh makanan, bukan pembentukan jiwa. Sehebat apapun fisik manusia, kalau jiwanya keropos, tidak berarti. Orang gelandangan, orang gila, fisiknya kuat, lari jalan ratusan kilo kuat, jalan terus, tapi dia tidak berarti karena apa? Jiwanya kosong. Nah, maka di dalam jiwa manusia ini perlu diisi dengan kerohanian. Inilah saatnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita mengisi jiwa kita dengan diisi di bulan suci Ramadan. Maka kata Rasulullah tadi, kita disuruh mengatakan bahwa adimu hurmatahu, besarkan kalian untuk menghormati Ramadan. Dan dalam ayat Al-Quran dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban-kewajiban sebelum kalian umat-umat yang dahulu puasa. Nabi Daud puasa, Nabi Isa puasa, Nabi Musa puasa. Sampai-sampai orang di luar Islam, orang Buddha, itu ada tempat dia itu ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya, dia melakukan puasa.
Tapi kita sebagai orang muslim ada syariat puasa sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran kita. Sekarang Bapak Ibu yang kami hormati, perintah Rasulullah wa adinu hurmatan, misalkan bulan suci Ramadan dengan kita untuk menghormati. Puasa jelas kita diharapkan tidak makan dan tidak minum mulai munculnya tulu'ul fajri ila ghurub syams, munculnya waktu fajar sampai matahari terbenam. Dikala itulah kita sebagai kaum muslimin menghormati di hari itu. Di antaranya memang banyak sekali. Dengan kebiasaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika pada bulan suci Ramadan, kita berbanyak zikir kita. Kita berbanyak dengan membaca ayat suci Al-Qur'anul Karim. Siangnya kita puasa, malam harinya kita melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dekatkan kepada Allah? Kita sholat, melaksanakan sholat tarawih. Semuanya mari kita punya tekad. Kita akan menginginkan pelaksanaan ibadah sholat tarawih ini jangan sampai 1 bulan ini kita tidak ada 1 malam yang tidak kita melaksanakan. Mungkin seandainya Bapak Ibu dalam pergian, tapi ketika sampai di rumah, mari kita laksanakan untuk melaksanakan sholat qiyam Ramadan sama dengan sholat-sholat malam yang wajib yang kita laksanakan. Ini diantaranya untuk hormat. Yang kedua, bulan suci Ramadan jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan suci Ramadan diturunkanlah ayat suci Al-Quran. Apa itu Quran? Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin, kalam Allah, ucapan Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil i'jaz, sebagai mukjizat. Wa muta'abbadun bi tilawatihi, siapa orang yang membacanya mempunyai nilai ibadah. Baik mereka tahu artinya atau tidak tahu. Ini bacaan Quran. Maka setiap ada Quran yang dibaca murotal, kita mendengarkan, di dalam hati kita sudah ada kesukaan. Maka masjid kita dilakukan untuk tadarus Al-Quran. Tidak hanya sekedar pada anak-anak. Kita sebagai orang tua pun, mari kita baca sendiri-sendiri bisa. Namanya tadarus itu artinya belajar. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi summa yatluna kitabahu illa nazala alaihim syakinah wa khusya alaihim rahmah. Tidak ada satu rumah yang mana di situ berkumpul kaum muslimin. Kalau orang-orang itu berkumpul, ya teluna kita bagi semua yudarisunahu, membaca kitab Allah Quran, semua yudarisunahu, kemudian tadarus. Arti tadarus ini tidak hanya sekedar kita mentarjem khatam. Tadarus dari kata tadarusan, tadarusan artinya apa? Dipelajari. 1 ayat, 2 ayat. Kita membuat halaqah bundir ngaji. Teman kita membaca 1 ayat, 2 ayat kita cuma. Ada yang berbimbing, ada yang merenungkan. Ini yang lebih afdal, lebih utama karena pada dalam hadis itu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah summa yatluna kitabahu wa yudarrisunahu. Kemudian mereka membaca ayat Allah Quran dan mempelajari.
apa umpan baliknya kalau Bapak Ibu bisa melaksanakan di dalam Masjidil Mu'awwal itu? Illa nazala alaihi rahmah. Tiada lagi Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka rahmat. Kata rahmah itu di dalam Al-Quran ada lebih dari 100 ayat, punya makna yang bermacam-macam. Ada katakan rahmat itu bisa artinya manusia itu yang biasanya beringas menjadi manusia yang sopan, bahasanya fabima rahmatin minallah lin, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kalian akan berlaku bermalu. Ini kata rahmat. Ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in fa'amsaka indahu ismu wa tish'in fa'amzala fil ardi juz'an wahid. Allah punya 100 rahmat. Semuanya 100 itu 99 masih ditahan di sisi Allah. Yang satu diturunkan di muka bumi menjadi rebutan semua makhluk. Kita menyayangi kepada anak rahmat. Hewan-hewan yang sayang kepada anaknya rahmat. Kita lihat binatang buas seperti macan, singa, harimau. Gimana dengan anaknya? Sayangnya luar biasa. Ini rahmat. Ketika ada pitik ayam pada malam hari, anak-anaknya yang masih kecil itu diinjak di kakinya, dikerubuti dia anak-anak itu supaya jangan kena apa itu hawa dingin, supaya kakak. Ini loh, semua yang diturunkan oleh Allah rahmatnya makhluk ini hanya satu, yang 99 masih ditahan. Di antara yang ditahan itu alladzina yatluna kitab Allah wa yudarrisunahu, orang-orang yang membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Illa nazala alaihim wa khusyatina nazala alaihim sakinah. Kami ulang, diturunkan oleh Allah orang yang baca Quran sakinah, tenteram, tenang. Wa khusya alaihim rahmah, orang itu didaungi dengan rahmat Allah. Wa khafat alaihimul malaika, kehidupannya dijaga malaikat. Pada Allah indahu, di sisi Allah disebut-sebut nama hambanya yang mau membaca ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, ini dikatakan di dalam hadis ini yang disebut dengan wa'adimu hurmatahu fa inna hurmatahu indallahi min a'zamil hurumah. Barang siapa yang telah mengagungkan bulan Ramadan, itu adalah sebaik-baik keagungan. Maka di dalam hadis itu disebutkan fala tantahibu, janganlah Anda menodai, ya, janganlah Anda merusak nilai-nilai bulan Ramadan yang telah kita laksanakan. Kita siang harinya berpuasa, kita malam harinya mendekat kepada Allah. Jangan dirusak. Kenapa demikian? Fa innal hasanati was sayyi'at tudha'afu fihi. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan dan melakukan kejelekan, tudha'afu fihi, keduanya, baik yang baik maupun yang jelek, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan kita jangan sampai lengah, jangan sampai terkena dengan sebuah hadis rubba shaimin laisa min siyamihi ila al-ju'i wal khams wa rubba qaimin laisa min qiyamihi ila asy-syahr. Banyak sekali orang-orang yang melakukan ibadah puasa,
Tetapi ibadah puasa itu hanya sekedar dia memperoleh kelaparan dan kehausan. Banyak sekali orang-orang yang melakukan malam hari dia melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nilainya dia hanya seorang yang menghadap saja, tidak mempunyai nilai mana. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah keterangan di dalam sebuah hadis sabda Rasulullah, inna ummati lam yahzu ma'aqamu syahrul Ramadan. Sesungguhnya umatku tidak akan terhina selama mereka menegakkan bulan Ramadan. Ila ya Rasulullah mahisukum fi idoati syahrul Ramadan. Qala al-intihaku maharimi fihi. Wahai Rasulullah, apa bentuk kehinaan mereka di dalam nyanyiakan di bulan suci Ramadan? Rasulullah menjawab, qala intihaku maharim. Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang telah diharamkan oleh Allah selama bulan suci Ramadan. Man zana fihi aw syariba fihi khamran la'anallahu man fis samawati ila bismihi minal khawli. Fa in mata qabla an yudrika Ramadan falaysa lahu indallahi hasanatun yabtaghi biha wattaqu syahrul Ramadan. Orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan perbuatan maksiat, perbuatan haram di bulan suci Ramadan, la'anahu Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat. Wa man fil ardi wa man fis samawati, dan makhluk-makhluk yang ada di langit juga melaknat kepada mereka. Illa mislihi min khawli, sampai yang terjadi pada 1 tahun yang terjadi di alam ini. Fa in mata qabla yudrika Ramadan walaysa lahu indallahi hasanah. Apabila dia meninggal sebelum menemukan di bulan suci Ramadan berikutnya, maka orang itu tidak ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kami hormati, di bulan suci Ramadan juga kami mengingatkan banyak-banyak untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah, terutama masalah sedekah. Saya yakin di tempat ini Bapak Ibu sudah sedemikian rupa mempersiapkan waktu takjil untuk berbuka bersama. Ini juga luar biasa. Demikian juga dengan amalan-amalan yang lain. Di bulan suci Ramadan banyaklah kita untuk bersedekah, berinfak, memberikan zakat kita, dan seterusnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga nilai di bulan suci Ramadan yang diharapkan dalam Al-Quranul Karim, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan. Ini memang ada proses, Pak. Pertama, orang yang beriman diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa, wajib dengan nilai-nilai hormat dalam bulan suci Ramadan. Mari Quran kita baca, mari Bapak Ibu banyak berzikir, mari Bapak Ibu banyak untuk melakukan sedekah. Afdhalul a'mal ya Rasulullah, ma afdhalul a'mal, ketika sahabat bertanya, ya Rasul, amal yang terbaik apa? As-sedekah fi Ramadan. Nabi itu senantiasa banyak mengenai sedekah, infak, terutama di sini adalah di bulan suci Ramadan. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang kami hormati, pertama niat kita sejak awal. Datangnya bulan suci Ramadan kita sambut dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keimanan. Insya Allah masuk pada kalimat man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa man qama Ramadan, koma ini bisa diartikan melaksanakan ibadah puasa dengan baik, koma bisa diartikan melaksanakan sholat qiyamul lail, qiyamul Ramadan, sholat tarawih dengan imanan.
dalam melaksanakan itu dengan kata imanan. Kata-kata imanan dilanjutkan ihtisab. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu adalah kita itu mengharapkan semuanya yang kita lakukan di adalah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Bapak Ibu, mari masjid kita makmurkan di bulan suci Ramadan. Mari sholat subuh ini keluarga kita ajak bangun di sholat subuh selama di bulan suci Ramadan. Insya Allah akan berpengaruh ke depan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah pengaji malam subuh hari ini yang kami sampaikan tentang masalah pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita bimbingan, memberikan kita kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan tenteram, dengan nyaman, dan insya Allah semuanya ini akan kita memperoleh kebaikan-kebaikan di hari yang akan datang. Demikian untuk mengaji pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kurang-kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah taqabbal siyamana wa taqabbal qiyamana wa taqabbal shadaqatana wa taqabbal qira'atana wa taqabbal a'malan shalihan nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'alana fi majalisina hada dzamban illa ghafartahu wa la hamman illa farastahu wa la dainan illa qadaitahu wa la maridun illa safaitahu wa la aiban illa syatartahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghisu aslih lana sa'dina wa la takilna ila anfusina turfatan 'ainin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Nasyukrullahi wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.